Nah, kita mulai. Nah, terakhir kuliah kita sampai memunculkan bilangan Euler. Bacanya Euler. Nulis simbol bilangannya ini. Jadi bilangan E ini jangan dianggap kayak hantu ya. Bilangan E ini bilangan biasa. Kayak pi, ya konstanta pi 3,14. Kalau E ini, bilangan E ini nilainya sekitar 2,71 gitu ya. Kita nggak akan ngitung itu, tapi kalian terima aja itu 2,71 sekian. Jadi bilangan biasa, konstanta. Nah, cuma bilangan E ini punya sifat khusus, yaitu nilai ln-nya, kalau ini yang biru grafik fungsi ln, nilai ln-nya di titik E itu sama dengan 1. Jadi ln E itu 1. Nah, kemarin juga udah dibahas bahwa fungsi eksponen X, ini fungsi eksponen X itu apa? Fungsi inverse dari ln. EXP ini adalah fungsi inverse dari fungsi ln. Setelah dijabarkan, ternyata bisa ditulis sebagai ini. Jadi, fungsi ln itu punya inverse EXPX atau sama aja E pangkat X. Makanya EXP itu disebut fungsi eksponen karena dia punya sifat pangkat gini ya. Kayak fungsi pangkat biasa. Pangkat bilangan biasa itu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat grafiknya di halaman sebelumnya minggu lalu udah, fungsi EXPX ini bisa kita peroleh gambar grafiknya dari fungsi ln, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Dapatlah fungsi inverse ya. Jadi setiap yang biru cerminkan ke Y sama X. Setiap titik di grafik biru didapat grafik ini. Ini fungsi eksponen X. Nah, juga sama dengan fungsi E pangkat X gitu ya. Ini sama aja nih. Terserah nulisnya senang ini atau senang ini sama aja. Nah, kalau kita lihat nilainya, maka kita lihat kalau ini sumbu X di sini nilainya 1, ln 1 itu 0. Tapi EXP1 eksponen 1 ini nilainya sama dengan E ya. Karena EXP1 itu sama dengan E pangkat 1. Ini E. E itu bilangan 2,7 sekian gitu ya. Oke. Kemudian karena fungsi EXP dengan fungsi ln itu saling inverse, maka fungsi E pangkat X dengan fungsi ln juga saling inverse ya. Karena EXPX sama E pangkat X itu sama. Akibatnya kalau kita komposisikan fungsi ln, kemudian dihitung oleh fungsi E pangkat. Jadi ini komposisi fungsi. Dihitung dulu oleh fungsi ln, si A ini. Hasilnya di E pangkatkan. Akan balik lagi. Karena sifat fungsi inverse. F-1 komposisi dengan fungsi F, balik lagi. Demikian juga kalau ini. Kita hitung dulu pakai E pangkat, kemudian dilonkan. Hasilnya balik lagi. Ya, karena dia fungsi yang saling inverse. Kemudian sifat-sifat bilangan Euler ini seperti pangkat biasa. E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat A tambah B. Kayak fungsi pangkat aja, kayak 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ya 2 pangkat 3 tambah 5. Itu ya pangkatnya dijumlah. Pembagian pangkatnya dikurang. Nah turunannya. Coba kita lihat turunannya. Saya akan kerjakan aja. Yang tertulis di diktat ini kalau diklik dengan yang saya kerjakan berbeda ya. Tapi
Caranya berbeda, tapi hasil turunannya ya sama aja. Saya pakai cara yang lain yang lebih mudah. Gini, tulis di sini aja. Y sama dengan E pangkat X. Saya mau nyari Y aksennya. Berapa gitu ya. Nah, kalau ada pangkatnya itu berupa fungsi juga, ada X-nya pangkatnya. Cara paling mudah nanti soal-soal ke belakang juga, cari turunannya itu dengan cara dilonkan. Gitu ya, dilonkan. Sebentar, takut ada yang penting. Enggak. Setelah dilonkan, ruas kiri biarkan dulu, ruas kanan kita sederhanakan. Kita punya sifat ini, ln A pangkat B, B-nya bisa ke depan, jadi B ln A. Nah ini, yang di sini, X-nya bisa ke depan. X ln E. Ln Y, ln E berapa? Ln E, lupa. E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Ya. Ln E, ini E, nilai ln-nya 1. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi udah kali 1 aja. Nah, sekarang baru kita turunkan. Turunkan kedua ruas terhadap X ya. Ln turunannya seperdia 1/Y kali turunan ininya. dy dx ya, atau Y aksen. Ruas kanan diturunkan 1. Sehingga Y aksen sama dengan Y. Y-nya saya kembalikan adalah ini, E pangkat X. Nah, jadi fungsi E pangkat X turunannya dirinya sendiri. Dan di matematik itu dan di dunia nyata, yang turunannya dirinya sendiri itu hanya fungsi ini. Nggak ada fungsi lain lagi. Ya. Di dunia sihir juga sama, cuma ada 1. Kalau kalian baca buku Harry Potter, itu burungnya si kepala sekolah, burung betulnya, burung phoenix, bukan burung itu ya. Ya. Burung phoenixnya si punya kepala sekolah itu, kalau udah tua, mati, kebakar, muncul lagi jadi dia sendiri. Gitu ya. Jadi turunannya dirinya sendiri. Moga-moga di dunia nyata ada 2, yaitu yang ini dan satu lagi si Warsoma. Nanti kalau udah mati, muncul lagi jadi bayi gitu ya. Habis obat balik muda nggak ketemu-ketemu. Oke, ini rumus penurunannya lupa nggak apa-apa. Tapi ini jangan lupa, turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Akibatnya anti turunannya ya balik lagi sama ya. Cuma kalau anti turunan tambah konstanta. Jangan terpaku ke notasi ini, kalau mau ditulis U juga sama aja ya. DU tapi ininya sama. Atau E pangkat apalagi kuda gitu ya. Ini harus D kuda. Sama dengan E pangkat kuda gitu ya. Tambah C. Ya notasinya ini harus sama ininya. Oke, ini. Yang ini nanti muncul lagi. Jadi nggak disalin sekarang nggak apa-apa. Nanti di soal-soal muncul. Menggunakan cara itu. Oke, latihan. Saya tulis ya. Tulis atau ciluk ba aja. Nah, bikin capek aja nih mahasiswa. Ini K38. Nanti saya kasih PDF-nya nih. Udah panjang dari kemarin. Oke, kita lihat. Tentukan turunan dari ini. Tadi kita udah punya rumusnya ya. Kalau saya punya Y sama E pangkat X, turunannya itu tadi E pangkat X juga satu-satunya. Nah, kalau E pangkat akar X gimana?
Saya punya Y sama dengan E pangkat akar X. Saya mau nyari Y aksennya. Saya kasih dua cara. Cara satu, pakai rumus di kanan. Tapi ininya bukan X, sekarang E pangkat akar X. Ya turunannya langsung aja E pangkat itu, turunannya E pangkat juga, kali turunan yang lebih dalamnya lagi, kali turunan dari akar X. Kalau ini sih, turunan dari pangkatnya itu 1 ya, jadi kali 1 sebenarnya. Nah kalau ini karena bukan X, kali turunan itu aturan rantai. Akar X diturunkan, ini ya, begitu. Cara 2 lebih panjang, tapi nanti banyak soal-soal perlu cara 2. Gitu ya. Cara 2 kayak tadi waktu membuktikan ini, yaitu kedua ruas dilonkan. Ln Y sama dengan ln E pangkat akar X. Jadi sini ya, saya mau nyari ini turunannya. Dilonkan, tujuan dilonkan supaya ini turun pangkatnya. Pangkat dilon bisa ke depan. Ln E. Ln E itu 1. Ln Y sama dengan akar X aja. Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Ini nanti cara ini harus dikuasai karena banyak soal harus pakai cara ini. Turunkan terhadap X, selalu ruas kirinya 1/Y, Y aksen. Ruas kanannya turunkan terhadap X, menjadi ini ya. Oke. Nah, Y aksen sama dengan Y kali, kayak Y-nya ke belakang kan. Sama dengan Y-nya kembalikan ke awal. Y-nya mana tadi? Ini, Y pangkat akar X. Kali 1/2 akar X. Sama aja. Terserah. Kalau ini kita harus ingat rumus ini. Kalau yang ini nggak usah dilonkan, disederhanakan, baru diturunkan. Paham? Siapa yang belum paham? Nggak ada yang jawab, berarti udah paham. Gitu ya. Meskipun nilainya jelek. Oh, diketawain si profesor. Nggak direkam, aman. Oke, yang B. Kalau nggak paham dan nanya, rugi ya. Kalau nggak nanya, rugi. Kalau zaman saya lama-lama nggak apa-apa. Beasiswanya gede, beasiswanya 7 kali uang kuliahnya. Gitu ya. Oke, yang A dulu. Coba. Integral E pangkat min 4X dx. Nah, kita arahkan supaya bisa pakai rumus ini ya. E pangkat U, du. Tapi ini belum bisa dipakai di soal ini. Kenapa? Kan ininya beda. Ini min 4X, ininya dx. Padahal untuk pakai rumus itu, ini harus sama. Ini U, ini du. Ya udah, kita substitusi. Substitusi U sama dengan min 4X supaya E pangkat U nanti. Du-nya min 4 dx gitu ya. Atau dx-nya bisa saya tulis min 1/4 du. Sehingga ini menjadi sama dengan, ini dx-nya saya ganti dulu, min 1/4-nya selalu di depan, du itu ya. E pangkatnya diganti E pangkat U. Nah, bisa pakai rumus yang sebelumnya, yaitu E pangkat U integralnya adalah E pangkat U sendiri. Setelah itu, kembalikan U-nya ke X. E pangkat min 4X tambah C. Gitu. Oke.
Oke, satu lagi yang B. Ini yang A, ini yang B. Integral X kuadrat E pangkat min X pangkat 3 dx. Kita arahkan menjadi E pangkat U lagi. Jadi substitusi lagi. U sama dengan min X pangkat 3. Supaya jadi E pangkat U nanti. du dx-nya kita hitung. Du sama dengan min 3X kuadrat dx. Bisa ngepas nggak dengan yang ada di sini? Ini ada X kuadrat dx. Ini juga X kuadrat dx. Jadi saya tuliskan gini. Sama dengan min 1/3 du. Itu pengganti dari ini. X kuadrat dx nanti diganti dengan min 1/3 du. Jadi dia sama dengan min 1/3-nya saya taruh di depan, du-nya di belakang. Yang ini E pangkatnya menjadi E pangkat U. Sama dengan min 1/3 E pangkat U integralnya E pangkat U juga. Min 1/3 U-nya kembalikan min X pangkat 3 ditambah C. Gitu ya. Gitu? Paham? Nah. Lanjut lagi. Nah, tadinya saya mau pakai software ngegambar ini karena saya nggak pintar ngegambar ini grafik, tapi ya GeoGebra-nya nggak mau jalan ya sudah. Oke, nih lanjut lagi. Tentukan luas daerah yang dibatasi grafik Y sama E min X. Coba kita lihat dulu grafik E pangkat X. Grafik E pangkat X gimana? X tuh kayak kebalikannya lawan X tadi. Kebalikannya gimana? Dibalik gitu. Cerminkan terhadap X ya. Karena ini E pangkat X dulu ya, bukan eminence X. Jadi saya kalau lupa gambar ln dulu. Ln jangan lupa itu fungsi yang pertama kali muncul di transenden ini ln X. Ini dia asimtot ya. Menuju min tak hingga ini 1. Y sama ln X. Ini X. Ini Y. Fungsi inverse cerminkan terhadap grafik Y sama dengan X gitu ya. Cerminkan menjadi yang biru. Bagian yang ini kalau dicerminkan nih titik 1,0 menjadi 0,1 ya. Cerminkan menjadi ya nggak simetri, harusnya simetri 0,1. Dia menjadi kayak gitu, ini naik terus. Yang ini asimtotnya ke sumbu X negatif. Yang ini saya sebut GX gitu ya. GX sama dengan E pangkat X. Sekarang grafik GX udah tahu. Sekarang kalau HX sama dengan E pangkat min X. Itu tak lain adalah grafik hubungannya dengan G min X, betul? Ya. GX ini E pangkat min X, ya G min X kan? Ganti X-nya dengan min X. Gimana memperoleh grafik G min X dari grafik GX? Terhadap? Cerminkan terhadap titik 0. Nggak ada. Itu mah membahas fungsi ganjil, simetri terhadap 0. Gimana, Profesor? Memperoleh grafik G min X dari grafik GX. Ini grafik GX udah tahu, menggambar G min X gimana? Baru UTS. Tunggu. Next ya udah gambar aja. Caranya gimana? Gambar aja. Ini gimana, Profesor cewek? Kalau ada grafik GX, menggambar grafik G min X gimana? Inverse. Enggak, inverse apa-apa.
Nggak tahu, kasih yang lain lagi dulu. Kalau ini ada grafik GX. Y sama GX ya. Menggambar grafik min GX gimana? Sebutlah HX. Hah? Grafik GX udah tahu. Grafik min GX gimana? Hah? Ya, cermin kemana? Cerminkan terhadap sumbu X ya. Karena apa? Y yang di sini jadi minusnya. Jadi minus ke sini kan? Yang di sini di sini. Yang di sini jadi minusnya. Yang di sini jadi minusnya ya. Jadi cerminkan terhadap Y sama dengan X. Cerminkan terhadap sumbu X. Kalau G min X, ini yang diminuskan dalamnya. Cermin sumbu Y, ngintip dulu ya. Ngintip dulu. Jadi, cerminkan si GX terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan sumbu Y, masa bagian yang ini, yang sepotong ini dulu, dicerminkan terhadap sumbu Y, menjadi itu, betul? Gitu ya. Bagian yang ini, cerminkan terhadap sumbu Y, menjadi itu. Nah, ini adalah G min X yang sama dengan E pangkat min X. Kalau GX ini tadi. Oke. Harus itu ya, belajar gitu. Kalau nggak lupa sifat-sifat yang dasar. Oke, jadi saya gambar dulu di sini sekarang. Grafik yang merah E pangkat min X. E pangkat min X. Itu ya. Apa? Tadi namakan fungsinya HX. E pangkat min X. Ini titik berapa ini? Hah? 0,1. Nah, kemudian tentukan luas darah yang dibatasi grafik yang merah dan garis yang melalui titik 0,1. 0,1 dan ini. Dua titik ya. 0,1 ini 1,1/E mana? 1/E di mana? Di grafik merah, betul? Ini kan 1/E nih. Nih, 1/E. Kenapa kan ini? Kalau X-nya 1, E pangkat min 1 atau 1/E. Jadi pada grafik yang merah juga. Cuma ini garis melalui titik ini dan titik ini. Mana garisnya kita bikin? Susah. Nggak ada penggaris. Di mana ya? Pakai HP penggarisnya ya. Pakai HP. Garis. Kita gambar garisnya warna apa? Biru aja. Tuh, nggak kena si HP-nya jelek. Bentar. Ngegaris dulu. Kena nggak? Kena tuh. Oke? Betul nggak Padang? Si Padang deh. Betul nggak gambarnya? Iya, ini garis lurus ya, tinggal tarik aja melalui dua titik. Ini saya namakan fungsinya apa? MX gitu ya. M jangan untuk gradian biasanya. Ini LX gitu ya. Bisa nggak mencari persamaan garis LX? Persamaan garisnya kita cari melalui dua titik ini. Ya, Y min apa? Y1-nya anggap yang kiri ya. Per Y2-nya berapa? 1/E ya. Min Y2 min Y1 sama X min X1 per X2 min X1. Nah, ketemulah Y sama dengan sekian X gitu ya. Nggak mau saya hitung persamaan garisnya. Pokoknya LX persamaan garisnya udah ada. Biarin aja memuat E. E ini hanya bilangan biasa kok.
Jadi daerahnya adalah yang saya arsir warna apa? Hijau. Nah, ini ya. Itu daerah di antara Y sama E min X dan garis yang melalui ini. Maka secara langsung aja lah. Langsung luasnya sama dengan apa? Integral dari berapa sampai berapa? Partisinya di sumbu X aja. 0, 1. Karena ini paling kanan 1 ya. Paling kiri 0. Ininya apa? Grafik biru kurangi grafik merah kan? Selalu seragam. Jadi nggak usah dipecah daerahnya. Grafik biru LX. Grafik merah HX. DX. Nih tadi yang ujian tadi di ujung. Nggak nulis DX ya. Kurangi 40% harusnya. Terus saya bilang nggak ada DX-nya, dia tambahin DX. Semua ditambahin DX, yang nomor lain juga. Ada sigma apa tadi? DX lagi. Aduh. Gimana? Ya masukkan fungsinya yang LX ya ini harus dicari dulu. Masukkan ke sini. Dikurangi yang merah E pangkat min X. DX gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang pindah kita. Nggak pindah, masih hubungan ln sama eksponen, tapi yang pola pengembangannya. Sebentar, saya mau hapus dulu ini. Tadi bekas kuliah sebelumnya. Oke, gini. Coba kita lihat. Awal-awal kita memunculkan fungsi Y sama dengan ln X. Yang grafiknya, jangan lupa ln gitu ya. Ini titik 1. Itu ln X. Kemudian karena ini fungsinya monoton naik, punya inverse. Inverse-nya saya munculkan, ditulis dalam X juga ya. E pangkat X atau eksponen X sama aja. Itu gitu, eksponen X. Ini di 1 juga. Y sama E pangkat X. Dua-duanya enggak, variabelnya dalam X karena digambar di grafik yang sama supaya variabel bebasnya dua-duanya di sumbu horizontal. Nah, yang ini namanya fungsi logaritma asli atau natural. Yang ini namanya fungsi eksponen asli atau natural. Ada yang tiruannya. Oh ya, kalau di matematik nggak ada yang tiruannya. Ada pokoknya yang versi bukan asli gitu ya. Yang bukan asli. Oke, ini saya hapus dulu. Muncul lagi dia. Bentar. Nah, banyak. Masih ada setitik. Oh, bukan, cuma titik. Nah, sekarang dimunculkanlah fungsi A pangkat X. Ini fungsi baru. Sebentar. Ini. Kok nggak bisa? Oh, ini salah. Ambil pena. Ini namanya fungsi eksponen umum. Kalau pakai E pangkat X itu fungsi eksponen asli. Nah, sekarang E-nya diganti dengan bilangan. Tapi bilangannya harus positif. Kenapa negatif nggak boleh? Karena kalau negatif nanti, kalau didefinisikan untuk negatif, nanti masalah. Misalkan A-nya boleh min 2. Min 2. Nanti kalau X-nya genap, pecahan genap setengah gitu ya. Kan jadi nggak ada nilainya. Jadi ininya hanya diambil yang bilangan, namanya bilangan dasarnya yang positif aja. Supaya selalu bisa dihitung. X-nya sih sendiri variabelnya seluruh bilangan real, bebas. Jadi fungsi ini A-nya harus konstanta non negatif. Nah, itu fungsi ini
nilainya sama dengan ini. Sebenarnya ini dan ini sama tuh gampang sekali ditunjukkan. Gini aja nih. Bentar. Ya. Kenapa sih? Kan udah ini simpel gitu ya. Karena sebenarnya kita baru punya fungsi ln dan fungsi logaritma. Kok tiba-tiba ada A gini? Nah, sebenarnya A pangkat X itu dibentuk dari kombinasi fungsi ln dan fungsi E seperti ini. Coba kalau kita hitung ulang ini. Ini ya. E pangkat ini, X-nya kan kalau di fungsi logaritma bisa ke belakang. A pangkat X. E dan ln fungsi yang saling inverse. Jadi dia sama dengan A pangkat X. Jadi ini dan A pangkat X ya sama aja. Oke, ini dinamakan fungsi logaritma. Fungsi eksponen umum ya. Muncul lagi si ini teh. Nggak bisa dihapus sekarang. Oke, namanya fungsi eksponen umum. Kita mau lihat grafiknya dulu. Kalau Y sama dengan E pangkat X, grafiknya berikut ya. Y sama E pangkat X, ini di titik 1. Ingat E itu 2, berapa ya? 2,71 atau 2,17? 2,71 sekian pokoknya bilangan. Jadi fungsi ini tak lain adalah fungsi 2,71 sekian gitu ya pangkat X. Nah sekarang kalau saya mau memunculkan fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Ya grafiknya hampir sama aja ya. Cuma yang ini lebih gede aja nilainya. Nah 2 pangkat X. 1 pangkat X dulu. Ini kembali ada bekas kuliah tadi pagi. Hapus dulu. Ngeganggu penjelasan. Kenapa makin banyak bukannya dihapus deh? Oh ini ada. Kenapa nggak bisa dihapus ya? Del, kalau A-nya 1 pangkat X selalu 1, betul? Nah, 1 pangkat sesuatu ya 1 terus. Jadi kalau A-nya 1, Y sama dengan 1. 1 pangkat X itu sama dengan 1. Y sama 1 ini grafiknya. Kemudian kalau Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita lihat ini. Ini bekas tadi ya, jadi saya mau ngejelaskan lagi, bentar. Nah, untuk menggambar 2 pangkat X, kita lihat aja fungsi ini. Y sama E pangkat X. Salah terus. Kali ini digambar E pangkat X. Ini 1. Kalau 2 pangkat X, ya mirip ini. Cuma nilainya aja lebih, di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah kalau X negatif. Jadi 2 pangkat X itu dia akan, di sini lebih rendah. Itu kan 2,7 lebih gede. Jadi yang 2 pangkat X di sininya lebih rendah. Di sininya malah lebih tinggi karena X negatif. Gitu. Tapi grafiknya mirip-mirip aja sama itu. Sama E pangkat X. Sekarang kalau mau menggambar Y sama dengan 2 pangkat min X. Kita lihat ini. Kalau ini saya sebut sebagai Fx. Dan yang ini sebagai Gx. Apa hubungannya Gx dengan Fx? Gx sama dengan F min X kan? Jadi menggambar kalau Fx udah tahu ini 2 pangkat X. Kecepatan 2 pangkat X udah tahu. F min X ngegambarnya gimana? Cerminkan terhadap apa? Yang ngomong siapa?
Hah? Kamu yang ngomong deh. Oh, cerminkan terhadap sumbu Y ya. F min X. Jadi, salah. Salah. Bentar. Saya mau ngegambarnya ini. Y sama dengan setengah pangkat X. Sama aja dengan ini ya. Bener nggak? Kan sama dengan 1/2 pangkat X. Sama dengan 1/, di ke atas kan jadi ini betul ya. Nah yang mau saya ini tadi sebenarnya. Dimana A-nya kurang dari 1. A-nya kurang dari 1. Saya bentuk jadi ini. Dan ini adalah sama dengan F min X. Fx-nya udah dapat. F min X-nya cerminkan. Jadi cerminkan terhadap sumbu Y. Nah jadilah ini. Setengah pangkat X. Terus kalau E pangkat Y sama dengan E pangkat pangkat lagi. Salah. 3 pangkat X. Ya grafiknya mirip dengan yang 2 pangkat X. Cuma nilai di sini lebih tinggi. Yang di sini malah lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena X-nya negatif. Ya, X negatif nanti ini nilainya lebih kecil. Nah, 3 pangkat X. Jadi, kalau ini 2 pangkat X, 3 pangkat X di sini lebih tinggi. Tapi kalau X yang negatif, dia lebih rendah. Nah, inilah 3 pangkat X. Kalau 1/3 pangkat X, cerminkan dari ini. Kayak tadi. Cerminkan terhadap sumbu Y, jadi 1/3 pangkat X. Lagi, 10 pangkat X. Ini 2 pangkat X, 3 pangkat X, 10 pangkat X lebih tinggi lagi. Di sininya lebih rendah lagi. Kemudian kalau 1/10 pangkat X, cerminkan Y 10 pangkat X menjadi ini terhadap sumbu Y. Y pangkat apa? 1/10 pangkat X atau 10 pangkat min X gitu ya. Nah, begitulah kira-kira gambar A pangkat X. Kalau A-nya lebih besar dari 1, gambarnya kayak E pangkat X. Kalau A-nya kurang dari 1, tapi harus positif, itu arahnya kebalikan ke sini. Gitu. Nah, oke. Udahan lah, capek.